Nah, pada saat lalu kita dikejutkan ya dengan rencana Presiden Amerika Serikat yang akan memindahkan warga Gaza ke Indonesia. Nah, pada saat lalu juga bahkan ada yang menolak dan bahkan ada yang setuju terkait pemindahan warga Gaza ke Indonesia. Nah, secara mengejutkan ternyata Pak Prabowo juga akan mengusulkan setidaknya memindahkan warga Gaza ke Indonesia. Pada saat lalu juga menjadi polemik ya. Bahkan MUI juga tidak setuju terkait pemindahan tersebut dan bahkan banyaklah yang mempertanyakan terkait pemindahan warga Gaza ke Indonesia. Bahkan kalau kita lihat dari sini, Prabowo berencana evakuasi 1.000 warga Gaza. Mengapa rencana ini disebut akan menjadi sebuah blunder? Apakah blunder ya? Nah, tetapi saat ini memang banyak penolakan ya terkait apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, bahkan yang mengejutkan itu banyak yang mulai menyuarakan penolakan lah. Nah, itu menurut saya memang komunikasi dari pemerintahan sangat buruk sekali ya. Bahkan di pemerintahan itu dari Menteri Luar Negeri misalnya, bahkan tidak ada pemindahan warga Gaza ke Indonesia. Tapi dari berita-berita yang beredar itu Pak Prabowo ingin mengevakuasi 1.000 warga Gaza. Ini beritanya di mana-mana ya. Bahkan tidak hanya di BBC, di Kompas, di Detik News dan lain sebagainya itu ada pemberitaan seperti itu. Nah, memang sangat mengejutkan sekali. Dan yang cukup mengejutkan menurut saya dari Mbak Puan. Bahkan Mbak Puan Maharani tolak pemindahan warga Palestina. Gaza adalah rumah mereka. Nah, ini menurut saya pas sekali ya. Komunikasi yang sangat pas. Ya, menurut saya Gaza itu adalah rumah mereka. Ya, kenapa harus dievakuasi ke sini, harus dipindahkan ke Indonesia? Ini kan menjadi sangat lucu sekali karena tempat mereka itu ya di Gaza, rumah mereka itu di Gaza. Seharusnya yang dituntut oleh warga Palestina itu adalah kemerdekaan, bukan direlokasi, bukan pemindahan dan lain sebagainya. Ini kan sangat lucu sekali kalau misalkan ada ide untuk evakuasi dan lain sebagainya. Nah, pada saat lalu memang tepatnya pada tanggal 20 Januari, Trump sebut ingin relokasi warga Gaza ke Indonesia. Ini respon Kemlu. Dan ternyata Pak Prabowo juga ingin memindahkan. Ini kan sangat wow sekali. Padahal rumah yang sebenarnya ya ada di Gaza, di Palestina. Kenapa ingin direlokasi dan lain sebagainya? Ini sangat lucu. Direlokasinya juga pindah negara. Ini kan sangat wow sekali lah. Untung saja loh, yaitu Mbak Puan Maharani tegas menolak Gaza adalah rumah mereka. Ini bahkan dikomentari oleh Husnul Khotimah. Puan tolak pemindahan warga Palestina, Gaza adalah rumah mereka. Alih-alih melakukan relokasi, Puan Maharani mengajak seluruh anggota parlemen dunia untuk mendesak pemerintah mereka meningkatkan bantuan kepada Palestina. Bantuan itu juga bisa dilakukan dengan menggalang dukungan publik untuk kemerdekaan Palestina dan mobilisasi sumber daya. Tidak ada usulan untuk merelokasi warga Palestina keluar tanah mereka yang boleh diterima, menyala PDI. Ini sangat tegas sekali. Kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya, wacana evakuasi warga Gaza Menlu bukan relokasi. Menlu Sugiono meluruskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut akan mengevakuasi warga Gaza Palestina. Sugiono memastikan langkah kemanusiaan ini bukan berarti merelokasi seluruh warga Gaza. Tidak berarti bahwa kita ingin merelokasi warga Gaza. Tidak ada. Kita ingin ini adalah bentuk rasa kepedulian dan kemanusiaan kita karena situasi yang terjadi di sana, ujar Sugiono dalam keterangan kepada media di YouTube Sekretaris Presiden pada 11 April. Politikus Partai Gerindra itu menyatakan pemerintah Indonesia telah lama menyatakan sikap tidak setuju dengan upaya merelokasi warga Gaza. Proses evakuasi yang dicanangkan pemerintah Indonesia harus melalui persetujuan dari seluruh pihak. Oleh karena itu, Sugiono memastikan pemerintah Indonesia tidak akan melakukan evakuasi jika pemerintah Palestina dan tidak terkait lainnya tak memberikan izin. Selain itu, evakuasi hanya diperuntukkan untuk masyarakat tertentu. Kita siap jika dibutuhkan untuk menampung korban-korban luka, anak yatim, kemudian anak-anak pelajar-pelajar yang dirawat di Indonesia, ungkap dia. Sugiono juga memastikan pemindahan warga Gaza ke Indonesia bersifat sementara. Pemerintah Indonesia akan memulangkan saat kondisi telah kondusif. Nah, kalau seperti ini saja menurut saya apa yang dilakukan oleh Mbak Puan Maharani menurut saya sangat benar sekali.
seharusnya bantuan ke warga Palestina seperti tim kesehatan, tim medis, perlengkapan yang menunjang dan lain sebagainya. Menurut saya itu yang diperlukan untuk saat ini ya, bukan merelokasi ke sini terus diantar ke sana lagi. Itu menurut saya tambah ribet sekali ya. Menurut saya ya, mengirimkan bantuan itu sudah lebih dari cukup kalau menurut saya. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Ini dari Sharman, memindahkan warga Palestina sama dengan menyerahkan Gaza ke Israel. Ya Jos Mbak Nul. Terus itu orang Gaza dibiarkan gitu aja dalam kebodohan. Sekolah udah rata tanah, RS udah rata tanah. Ya dipindahin dulu yang luka-luka, butuh RS, dan anak-anak yang butuh sekolah dan lain-lain. Logika tetap harus jalan. Ya seperti itulah, memang ada yang pro dan ada yang kontra, itu hal yang sangat biasa sekali ya. Setuju, aku dan banget setuju. Ngapain ngurus warga negara lain, ngurus warga negara sendiri aja nggak becus. Masih banyak yang belum beres, sudah beri sumbangan saja secukupnya. Nggak ada relokasi, Basar Judol bikin hoax. Prabowo ingin evakuasi warga Gaza, pengamat cari muka ke AS. Itu bergaining chip yang salah. Prabowo bakal evakuasi penduduk Gaza ke Indonesia, MUI untuk apa ikut-ikutannya. Seperti itulah. Mestinya Puan Maharani berani bicara langsung ke Prabowo juga, sehingga ke dunia luar suara Indonesia sama, satu suara menolak. Setuju, ini baru bener argumentasi yang sangat valid. Lagian, ini baru awal, nanti kalau sudah dilobi tim Prabowo dan Jokowi langsung Puan dan PDIP setuju. Sekarang ini Prabowo dan Jokowi yang pegang kendali, jadi PDIP-nya ya anak bawang. Apa sih maksudnya? Seperti itulah, jadi memang ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, bahkan tidak hanya Puan Maharani saja, bahkan ada pakar nilai timing Prabowo evakuasi warga Gaza tak pas. Ini alasannya. Ya, menurut saya juga timingnya tidak pas, karena saat ini Indonesia sedang mengalami defisit. Bahkan per Maret pada saat lalu Bu Sri Mulyani juga menyebut Indonesia sedang defisit hingga ratusan triliun. Nah, tetapi tiba-tiba akan ada evakuasi warga Gaza. Ini juga sangat wow sekali. Bahkan juga ada utang jatuh tempo dan lain sebagainya di tengah efisiensi anggaran juga. Jadi menurut saya juga tidak tepat sekali ya. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas sempat mempertanyakan rencana Presiden Prabowo mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto, menilai kekhawatiran Anwar Abbas bisa dimengerti. Sebenarnya kekhawatiran Pak Anwar menurut saya juga karena timingnya tidak pas, kata Hikmahanto pada 12 April. Dia lantas membeberkan alasan timing Prabowo tidak pas. Dia menyinggung rencana Prabowo yang disampaikan saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan tarif baru. Kenapa? Saat ini di Turki Presiden Prabowo menawarkan, tapi yang saya pantau Menlu Turki menolak ide ini. Menurut Menlu Turki, rakyat Palestina harus tetap di tanah Palestina. Hikmahanto lantas menjelaskan alasan evakuasi warga Gaza sangat dikehendaki Israel. Dia mengatakan Israel memang ingin menguasai tepi barat. Sebenarnya pengosongan Gaza dan rakyat Palestina sangat dikehendaki oleh Israel. Kenapa? Karena dari Gaza serangan rudal Hamas dilancarkan ke Israel. Nah, Israel ingin menguasai Gaza sebagaimana dia menguasai tepi barat. Saat ini caranya adalah menyerang rakyat Palestina, pejuang Hamas maupun perempuan dan anak kecil. Akibatnya Israel dapat ancaman dari dunia internasional jelas. Ya seperti itulah, tapi untuk selebihnya ya memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Tapi yang jelas dari pemberitaan di sini memang menyebut ya hal demikian.